Halo sahabat cerdas, berjumpa dengan Kak Dodi di sini. Kali ini kita akan mempelajari materi sistem tata surya dan benda-benda langit lainnya. Nah, untuk itu sahabat cerdas tidak usah menunggu lama-lama lagi, mari kita mulai materinya. Sahabat cerdas, pernahkah kamu memperhatikan benda-benda langit? Apakah kamu melihat bintang-bintang, bulan, matahari, atau benda-benda langit lainnya? Nah, sahabat cerdas, Kak Dodi akan mengajak sahabat cerdas semua untuk menjelajah sistem tata surya kita yang terletak di galaksi Bima Sakti. Kira-kira apa saja yang sudah sahabat cerdas tahu tentang tata surya? Yuk, mari langsung saja kita bahas satu persatu. Tata surya adalah susunan benda-benda langit yang berputar mengelilingi matahari. Benda-benda langit tersebut terdiri dari 8 planet, satelit alami, komet, asteroid, dan meteoroid. Benda langit tersebut senantiasa bergerak memutari matahari dikarenakan adanya pengaruh dari gaya gravitasi matahari. Di tata surya juga terdapat bintang yang biasa kita sebut matahari. Agar lebih memahami apa yang dimaksud dengan tata surya, mari kita bahas satu persatu. Matahari. Matahari adalah pusat tata surya kita yang berupa bola gas panas. Karena matahari termasuk bintang, maka matahari dapat memancarkan cahayanya sendiri. Sejauh ini, matahari adalah objek sekaligus bintang yang paling besar di tata surya kita. Dilansir dari space.com, sekitar 99,8% massa tata surya dipegang oleh matahari dan diameternya sekitar 109 kali diameter bumi. Matahari adalah salah satu bintang dari 100 miliar lebih bintang lainnya di galaksi Bima Sakti. Matahari ini terdiri dari 3 bagian, yaitu atmosfer matahari, fotosfer matahari, dan inti matahari. Atmosfer matahari. Atmosfer matahari merupakan lapisan terluar yang memiliki kerapatan gas paling kecil. Di daerah yang dekat dengan permukaan matahari, temperaturnya lebih kecil daripada lapisan terluar yang bisa mencapai suhu hingga jutaan derajat Celcius. Kondisi ini terlihat aneh dan sampai saat ini masih belum diketahui apa penyebabnya. Atmosfer matahari tersusun dari 2 lapisan, yaitu lapisan kromosfer dan korona. Kromosfer merupakan lapisan yang dekat dengan permukaan matahari dan mempunyai kerapatan yang rendah. Kromosfer bisa dilihat saat terjadi gerhana matahari, yaitu cincin atau mantel merah yang menutupi bola matahari. Korona. Korona merupakan lapisan terluar pada matahari, yang berarti mahkota. Sebagai lapisan terluar, suhu korona diperkirakan mencapai 1 juta derajat Celcius. Tebal lapisan korona adalah 2 juta kilometer. Bagian ini bisa dilihat sebagai lapisan yang mengelilingi matahari dan bentuknya seperti mahkota. Fotosfer matahari. Fotosfer atau permukaan matahari tersusun atas gas dengan suhu dan kerapatan yang sangat tinggi. Lapisan ini adalah lapisan yang tidak tembus pandang karena partikel-partikel gas penyusunnya sangat tebal dan padat. Fotosfer berguna sebagai selimut agar matahari tidak terlalu banyak mengeluarkan energi. Suhu di fotosfer berkisar antara 5.000 sampai 6.000 derajat Celcius. Inti matahari. Inti matahari ukurannya 1/64 kali dari volume total matahari. Bagian ini tersusun dari partikel-partikel gas yang sangat padat dengan densitas sekitar 150 kali lebih padat daripada densitas air. Akibatnya, suhu dan tekanannya menjadi sangat tinggi, sehingga memungkinkan terjadinya reaksi fusi hidrogen. Adapun suhunya bisa mencapai 15 juta derajat Celcius. Pada bagian ini, reaksi fusi terjadi pada suhu yang sangat tinggi, sehingga disebut reaksi fusi termonuklir. Reaksi fusi adalah penggabungan 2 inti menjadi inti atom yang lain. Pada matahari, reaksi fusi menyebabkan inti atom hidrogen berubah menjadi inti atom helium. Planet.
Planet adalah benda langit yang tidak bisa memancarkan cahaya, karena planet bukanlah bintang. Namun, planet bisa memantulkan cahaya dari bintang yang ada di dekatnya. Apakah sahabat cerdas sudah tahu? Planet dalam tata surya kita ada apa saja? Planet dibedakan menjadi dua bagian, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam adalah planet yang orbitnya dekat dengan matahari, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar adalah planet yang orbitnya jauh dari matahari, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Menurut International Astronomical Union pada tahun 2006, sebuah benda langit dapat dikatakan planet apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, harus mengorbit sebuah bintang. Yang kedua, harus cukup besar untuk memiliki gaya gravitasi, agar tetap bisa berada di lintasan. Yang ketiga adalah harus cukup besar agar gravitasinya dapat menyingkirkan benda lain yang berada di sekitar lintasannya. Kira-kira seperti apa ya planet itu? Berikut adalah penjabaran dari masing-masing planet yang ada di tata surya kita, disertai dengan ciri-cirinya, yang dilansir dari solarsystem.nasa.gov. Planet Merkurius. Merkurius adalah planet paling kecil di tata surya. Ukuran Merkurius hanya sedikit lebih besar dari bulan. Planet Merkurius terletak paling dekat dengan matahari. Uniknya, Merkurius bukan planet terpanas di tata surya. Merkurius adalah planet berbatu, sama seperti Venus, Bumi, dan Mars. Merkurius tidak memiliki atmosfer dan tidak pula memiliki bulan dan cincin. Satu hari di Merkurius setara dengan 175,97 hari di Bumi. Ini jauh lebih lama dari Merkurius mengelilingi matahari atau berevolusi. Setahun di Merkurius setara 88 hari di Bumi. Merkurius mengelilingi matahari dengan kecepatan 180.000 km per jam. Berikut adalah ciri-ciri dari planet Merkurius. Yang pertama, planet Merkurius adalah planet terkecil dan terdekat dari matahari. Yang kedua, atmosfer planet Merkurius sangat tipis dan diklasifikasikan ke dalam eksosfer. Merkurius memiliki suhu 426,7 derajat Celcius pada bagian yang menghadap matahari dan minus 173 derajat Celcius pada bagian yang membelakangi matahari. Merkurius adalah planet yang berwarna abu-abu. Merkurius memiliki jarak 57 juta kilometer dari matahari. Merkurius terdiri dari 70% logam dan 30% silika. Dan yang terakhir adalah Merkurius memiliki diameter 4.879 km. Venus. Planet selanjutnya adalah Venus. Sahabat cerdas, apakah sahabat cerdas pernah mendengar kata bintang kejora? Bintang kejora merupakan salah satu julukan dari planet Venus. Planet Venus biasa terlihat dari bumi pada sore hari. Di waktu tertentu, Venus bisa muncul sebagai bintang pagi atau muncul sebelum matahari terbit. Venus terlihat seperti bintang, tapi tidak kerlap-kerlip. Namun, atmosfer planet Venus ini sangat beracun. Diisi dengan karbon dioksida dan diselimuti oleh awan tebal yang berwarna kuning. Awan tebal tersebut mengandung asam sulfat yang sangat tebal. Awan tersebut membuat panas terperangkap di dalamnya. Hal inilah yang menyebabkan efek rumah kaca berlebih. Itulah mengapa meskipun Merkurius merupakan planet terdekat dengan matahari, namun Venus yang memiliki suhu paling panas di antara planet lainnya. Berikut adalah ciri-ciri dari planet Venus. Venus dijuluki sebagai bintang fajar, bintang sore, dan bintang kejora.
Venus merupakan planet kedua di tata surya setelah Merkurius. Venus adalah planet terpanas di tata surya dengan suhu 465 derajat Celcius. Arah rotasi dari Venus berbeda dari planet lain, yaitu berlawanan. Venus memiliki jarak lebih dari 108 juta kilometer dari matahari. Venus memiliki atmosfer yang tebal dan sebagian besar terdiri dari asam sulfat dan karbon dioksida. Satu hari di Venus sama dengan 243 hari di Bumi. Hal ini karena rotasi Venus yang berputar terbalik dari planet lainnya. Bumi. Planet ketiga dari tata surya adalah Bumi. Ya, benar sekali sahabat cerdas. Tempat tinggal kita dan merupakan satu-satunya planet di tata surya yang menampung makhluk hidup. Berikut adalah ciri-ciri dari planet Bumi. Yang pertama, atmosfer terdiri dari nitrogen, oksigen, dan karbon dioksida. Atmosfer Bumi terlindung dari meteoroid. Bumi memiliki kondisi yang ramah bagi makhluk hidup, dan satu-satunya di planet di tata surya yang menampung makhluk hidup. Permukaan Bumi terdiri dari 70% air dan 30% daratan. Bumi adalah planet yang berwarna biru kehijauan. Bumi memiliki jarak 150 juta kilometer dari matahari. Bumi memiliki satu buah satelit, yaitu bulan. Satu hari di Bumi sekitar 24 jam, dan satu tahun di Bumi sekitar 365 hari. Mars dijuluki sebagai planet merah. Mars merupakan planet di urutan keempat dalam tata surya. Mars memiliki atmosfer yang sangat tipis, dingin, berdebu, padang pasir, atau gurun. Planet Mars juga terkenal dengan gunung berapinya yang besar dan lembah yang dalam. Bahkan, planet ini merupakan yang paling sering terjadi badai angin dibandingkan dengan planet lainnya. Berikut adalah ciri-ciri dari planet Mars. Mars dijuluki sebagai planet merah. Mars memiliki permukaan yang berwarna kemerah-merahan karena berasal dari oksida besi. Komposisi atmosfer dari planet Mars antara lain karbon dioksida, nitrogen, argon, oksigen, dan uap air. Jarak antara planet Mars dengan matahari sekitar 228 juta kilometer. Planet Mars memiliki dua satelit, yaitu Phobos dan Deimos. Mars tidak memiliki cincin. Suhu planet Mars antara minus 113 sampai 0 derajat Celcius. Jupiter. Planet Jupiter termasuk dalam planet luar matahari dan yang terbesar di tata surya kita. Kalau dibandingkan Bumi dengan Jupiter, misalnya Bumi berukuran anggur, maka Jupiter akan berukuran bola basket. Jupiter merupakan planet yang dingin dan awannya terbentuk dari amonia dan air. Berikut adalah ciri-ciri dari Jupiter. Jupiter merupakan planet terbesar di tata surya kita. Warna permukaan planet Jupiter tampak berlapis-lapis dengan kombinasi warna orange dan putih. Hal ini disebabkan oleh badai besar yang berputar di atmosfernya. Atmosfer planet Jupiter terdiri dari hidrogen, helium, metana, amonia, dan es air. Diameter planet Jupiter sekitar 14.890 km. Jarak planet Jupiter ke matahari adalah 778 km. Jupiter merupakan salah satu planet yang memiliki satelit paling banyak. Jumlah satelit dari planet Jupiter adalah 75 satelit.
Saturnus. Sahabat cerdas, planet yang satu ini adalah planet yang paling unik di tata surya kita. Meskipun bukan satu-satunya planet yang memiliki cincin, tapi cincin Saturnus adalah cincin yang paling cantik. Cincin ini merupakan gumpalan es yang melayang dan mengorbit planet Saturnus dalam pita tipis yang tebalnya 1 mil. Berikut adalah ciri-ciri dari planet Saturnus. Yang pertama, Saturnus memiliki cincin yang mengorbit planetnya. Yang kedua, permukaan planet Saturnus berwarna kuning pucat. Yang ketiga, jarak planet Saturnus dengan matahari adalah 1,4 miliar kilometer. Saturnus memiliki diameter sebesar 116.463 km. Saturnus memiliki satelit sebanyak 82 buah. Dari 82 buah, 53 buah satelit sudah dipastikan dan 29 lainnya masih dalam tahap konfirmasi. Uranus. Uranus adalah planet yang pertama kali ditemukan dengan menggunakan teleskop. Meskipun planet ini berada pada urutan ke-7 di dalam tata surya, tapi Uranus adalah planet yang paling dingin di antara planet lainnya. Planet ini memiliki ukuran 4 kali bumi. Seperti Venus, planet Uranus juga memiliki cara berotasi yang berbeda. Jika planet Venus berotasi terbalik berlawanan dengan planet bumi, yaitu searah dengan arah jarum jam, planet Uranus berotasi menyamping karena kemiringan sumbunya yang 97,77 derajat, walaupun arahnya sama seperti bumi, yaitu berlawanan dengan arah jarum jam. Berikut ini adalah ciri-ciri dari planet Uranus. Planet Uranus adalah planet dengan suhu terendah, yaitu minus 224 derajat Celcius. Planet Uranus memiliki satelit sebanyak 27 buah. Diameter planet Uranus sebesar 50.724 km. Planet Uranus adalah planet yang berwarna biru muda. Planet Uranus memiliki cincin yang bercahaya redup dan vertikal. Planet Uranus berputar pada poros sejajar orbitnya, atau sekitar 97,77 derajat. Atmosfer planet Uranus terdiri dari metana, inti padat metana yang beku. Jarak planet Uranus ke matahari sejauh 1,8 miliar mil atau setara dengan 2,9 miliar kilometer. Uranus membutuhkan 17 jam bumi untuk berotasi pada porosnya dan membutuhkan 84 tahun bumi untuk mengorbit matahari. Neptunus. Neptunus merupakan planet terjauh atau planet ke-8 jika ditinjau dari matahari. Neptunus merupakan planet terbesar keempat berdasarkan diameter. Diameter Neptunus adalah sekitar 49.530 km. Dan Neptunus adalah planet terbesar ketiga berdasarkan massa. Massa Neptunus tercatat 17 kali lebih besar daripada Bumi dan sedikit lebih kecil daripada Uranus. Neptunus mengorbit matahari pada jarak sekitar 4.450 juta kilometer. Periode rotasi planet ini adalah 16,1 jam, sedangkan periode revolusinya adalah 164,8 tahun. Komposisi penyusun planet ini mirip dengan Uranus, dan komposisi keduanya berbeda dari raksasa gas Jupiter dan Saturnus. Atmosfer Neptunus mengandung hidrogen, helium, hidrokarbon, kemungkinan nitrogen, dan kandungan es.
yang besar seperti es, air, amonia, dan metana. Berikut adalah ciri-ciri planet Neptunus. Yang pertama, jarak planet Neptunus dengan matahari adalah sekitar 4.450 juta kilometer atau hampir 4,5 miliar kilometer. Selanjutnya, satu hari di Neptunus adalah sekitar 16 jam di bumi, dan satu tahun di Neptunus sama dengan 165 tahun di bumi. Suhu permukaan planet Neptunus adalah sekitar minus 214 derajat Celcius. Neptunus adalah planet yang berwarna biru. Diameter planet Neptunus sekitar 49.530 km. Neptunus memiliki 14 buah satelit, antara lain yang terkenal adalah Triton, Proteus, Nereid, dan Larissa. Sahabat cerdas, itulah materi sistem tata surya mengenai matahari dan planet-planet yang mengelilinginya. Namun, selain planet-planet, juga terdapat asteroid, komet, meteorit, dan satelit yang juga mengelilingi matahari. Berikut adalah materi-materi penjelasan tentang asteroid, komet, meteoroid, dan satelit. Asteroid. Asteroid disebut juga planet minor atau planetoid. Adalah benda berukuran lebih kecil daripada planet, tetapi lebih besar daripada meteoroid. Asteroid pada umumnya terdapat di bagian dalam tata surya, lebih dalam dari orbit planet Neptunus. Asteroid berbeda dengan komet dari penampakan visualnya. Komet menampakkan ekor, sementara asteroid tidak. Ada jutaan asteroid yang menurut pemikiran banyak orang adalah sisa-sisa kehancuran planetesimal. Material di dalam solar nebula matahari muda yang tidak pernah tumbuh besar untuk menjadi planet. Mayoritas asteroid yang telah diketahui mengorbit pada sabuk asteroid di antara orbit Mars dan Jupiter, atau berbagi orbit dengan Jupiter. Tetapi, terdapat keluarga orbit lainnya dengan populasi signifikan, termasuk asteroid dekat bumi. Asteroid individual diklasifikasikan berdasarkan karakteristik spektrum emisi mereka, dengan mayoritas terbagi menjadi 3 kelompok utama, tipe C, tipe M, dan tipe S. Kelompok ini diberi nama dan umumnya diidentifikasi dari komposisi karbon, logam, dan silikat. Asteroid yang pertama kali ditemukan adalah Ceres pada tahun 1801 oleh Giuseppe Piazzi, dan pada awalnya dipertimbangkan sebagai planet baru. Penemuan ini diikuti dengan penemuan benda-benda lainnya yang serupa, yang dengan peralatan saat itu terlihat sebagai titik-titik cahaya, seperti bintang, menunjukkan cakram planet dalam bentuk kecil atau tidak ada sama sekali. Meskipun secara mudah dapat dibedakan dari bintang karena gerakan mereka yang terlihat, hal ini mendorong astronom Sir William Herschel untuk mengusulkan istilah asteroid, berasal dari bahasa Yunani yang berarti seperti bintang, berbentuk bintang, dari bahasa Yunani kuno yang artinya bintang atau planet. Komet. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan garis edar berbentuk lonjong, parabolis, atau hiperbolis. Istilah komet berasal dari bahasa Yunani, kometes, yang berarti rambut panjang. Istilah lainnya adalah bintang berekor, yang tidak tepat karena komet sama sekali bukan bintang. Orang Jawa menyebutnya sebagai lintang kemukus karena memiliki ekor mirip kukus atau berdebu. Di samping itu, ekornya juga mirip sebuah kemukus yang dikeringkan. Komet terbentuk dari es dan debu. Komet terdiri dari kumpulan debu dan gas yang membeku pada saat berada jauh dari matahari. Ketika mendekati matahari, sebagian bahan penyusun komet menguap, membentuk kepala gas dan ekor. Komet juga mengelilingi matahari, sehingga termasuk dalam sistem tata surya.
Komet merupakan gas pijar dengan garis edar yang berbeda-beda. Panjang ekor komet dapat mencapai jutaan kilometer. Beberapa komet menempuh jarak lebih jauh di luar angkasa daripada planet. Beberapa komet membutuhkan ribuan tahun untuk menyelesaikan satu kali mengorbit matahari. Komet dapat dilihat ketika masih jauh dari matahari. Bagian yang pertama kali dilihat adalah inti komet. Komet merupakan benda angkasa yang mirip asteroid, tetapi seluruhnya terbentuk dari gas. Di antaranya karbon dioksida, metana, dan air. Komet sering juga disebut dengan bintang berekor. Komet memiliki orbit atau lintasan yang berbentuk elips, lebih lonjong dan panjang daripada orbit planet. Komet merupakan benda angkasa seperti lapisan batu yang terlihat mempunyai cahaya dikarenakan adanya gesekan-gesekan atom di udara. Meteoroid. Meteoroid adalah benda-benda kecil di tata surya yang ukurannya lebih kecil daripada asteroid, tetapi lebih besar daripada sebuah molekul. Persatuan Astronomi Internasional pada Sidang Umum ke-9 pada 1961 mendefinisikan meteoroid sebagai berikut. Sebuah benda padat yang berada atau bergerak dalam ruang antar planet dengan ukuran lebih kecil daripada asteroid dan lebih besar daripada sebuah atom atau molekul. Ketika memasuki atmosfer sebuah planet, meteoroid akan terpanaskan dan akan menguap sebagian atau seluruhnya. Gas-gas di sepanjang lintasannya akan terionisasi dan bercahaya. Jejak dari gas bercahaya ini disebut sebagai meteor atau bintang jatuh. Jika sebagian meteoroid ini mencapai tanah, maka akan disebut sebagai meteorit. Meteoroid sendiri merupakan partikel kecil yang terlepas dari komet ataupun asteroid. Dari ketiganya, asteroid merupakan benda yang paling menarik untuk dipelajari para ilmuwan. Seperti diketahui, sampai sejauh ini, ilmuwan belum bisa memahami sepenuhnya bagaimana kehidupan awal terbuat dari zat organik yang tidak hidup bisa tumbuh dan berkembang di bumi. Dengan mempelajari asteroid, kita bisa mengetahui lebih banyak. Satelit. Satelit adalah benda langit yang tidak memiliki sumber cahaya sendiri dan bergerak mengelilingi planet tertentu sambil mengikuti planet tersebut beredar dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Ada dua macam satelit, yakni satelit alam dan satelit buatan. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing dari satelit alam dan satelit buatan. Satelit alam adalah benda-benda luar angkasa yang bukan buatan manusia, yang mengorbit sebuah planet atau benda lain yang lebih besar daripada dirinya. Contohnya, bulan yang merupakan satelit dari bumi. Pergerakan satelit dalam mengelilingi bumi secara umum mengikuti hukum Kepler, yang didasarkan pada beberapa asumsi, yaitu pergerakan satelit hanya dipengaruhi oleh medan gaya berat sentral bumi. Satelit bergerak dalam bidang orbit yang tetap dalam ruang. Massa satelit tidak berarti dibandingkan massa bumi. Satelit bergerak dalam ruang hampa dan tidak ada matahari, bulan, ataupun benda-benda langit lainnya yang mempengaruhi pergerakan satelit. Berikut adalah satelit-satelit alami dari planet-planet yang ada di dalam tata surya kita.
Satelit buatan merupakan benda buatan manusia yang diluncurkan keluar angkasa untuk keperluan tertentu. Sama seperti satelit alam, satelit buatan tersebut merupakan sebuah benda di angkasa yang berputar mengikuti rotasi bumi. Satelit buatan dapat dibedakan berdasarkan bentuk dan kegunaannya, seperti satelit cuaca, satelit komunikasi, satelit iptek, dan satelit militer. Untuk dapat beroperasi, satelit buatan diluncurkan ke orbitnya dengan bantuan roket. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Rusia, Prancis, dan belakangan Cina telah memiliki stasiun untuk melontarkan satelit ke orbitnya. Berikut adalah contoh-contoh satelit buatan yang telah diluncurkan ke orbitnya. Sahabat cerdas, itulah materi-materi tentang sistem tata surya dan benda-benda langit lainnya. Dengan mempelajari sistem tata surya dan benda-benda langit lainnya, kita menjadi lebih paham tentang kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Baik sahabat cerdas, sampai berjumpa kembali di lain kesempatan.